Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lomba-lomba ngobot, apa kabarnya? Udah gak berasa ya, 1 pekan 1 minggu ketemu lagi sama kita. Ngobot toh? Kene wae, asik banget. Nah, di malam hari ini, waduh, malam ini suasananya sore ya, tapi di sini sangat enak, sejuk, dan apa yang bikin kita jadi doyan makan, doyan minum, pokoknya semuanya enak deh, alamnya bersih, asri, dan masih bisa terlihat tradisionalnya. Jadi kalian bener-bener harus datang ke sini. Terus kita ngomongin apa sih kok tiba-tiba Kak Dita terus kita datang ke sini ngapain? Nah, di malam hari ini teman-teman, jadi buat lomba-lomba ngopot seperti biasa, malam hari ini kita mau ngobrol tentang Wonderful Indonesia Desa Besani Batang. Saya minta tepuk tangannya dong. Wah, di sini cukup ramai ya. Tamunya bukan hanya ratusan, bahkan ribuan. Nah, dan kebetulan di hari ini, tepatnya sore tadi, kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Jadi mungkin sebelum saya cerita tamunya siapa, dan di sebelah kanan ada wanita cantik siapa yang masih single, aku akan terangin dulu. Sebelumnya aku mau buka dulu ya. Jadi saat ini Indonesia itu sedang bersemangat-semangatnya untuk menggaungkan Indonesia lebih mendunia melalui pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Dan bangkitnya pariwisata serta ekonomi diawali dari desa. Nah, sesuai dong dengan judul kita tadi. Nah, membangun Indonesia ke depan dengan menggerakkan ekonomi dari desa adalah konsep yang amat sangat bagus yang diangkat oleh Mas Menteri. Nah, Mas Menteri tadi udah kesini, tahu nggak siapa beliau? Yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wah, dan antusiasnya, euforianya, wah, saja yang bersebelahan ikut merinding padahal ngapa-ngapain. Banyak yang hal-hal lucu-lucu termasuk kru dari tim Ngopot yang luar biasa. Dan saya terima kasih. Dan seperti biasa tema seperti ini, kenapa sih kita ngomong tentang Wonderful Indonesia Desa Besani Batang? Jadi Desa Besani Batang ini merupakan salah satu dari 5 desa wisata di Jawa Tengah yang masuk nominasi 75 besar ATWI. Apa sih ATWI itu? Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dari 4.537 peserta desa wisata se-Nusantara. Dan siapa yang memperkasai? Waduh, ngomong aku jadi beribut ya. Siapa yang punya ide? Nah, ini dia si cantik di sebelah kanan saya. Beliau adalah Mbak Dita. Hai Mbak Dita, makasih. Apa kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Acaranya gimana, sukses ya? Alhamdulillah sukses, akhirnya bisa bernafas ya. Tahu nggak, nunggu beliau, orang sibuk ini bukan pejabat, tapi peran dia lebih dari penjahat. Semua nyariin, dari bupati, dari siapapun, sudah semuanya. Mana Mbak Dita? Mana? Kita antri, Mbak, tahu nggak sih? Mbak Dita, Iya. saya mau ngobrol banyak. Waduh, nggak ngobrol boleh. dikit, ngobrol. Iya. Mumpung ketemu sama yang ahli nih, mumpung yang memprakarsai tentang desa wisata. Saya mau tanya, awalnya kenapa memilih desa wisatanya itu Desa Besani? Kan di Batang tuh banyak ya loh. Desa di Batang tuh amat sangat banyak dan indahnya. Kenapa harus Desa Besani? Boleh nggak dijawab? Iya. Silakan. Boleh. Baik Mbak Dita, ini saya akan menceritakan ya awal Ya. mula bagaimana saya bisa sampai ke Desa Wisata Besani ini. Ya, sebetulnya saya tuh bukan warga sini. Oh, asli mana? Saya asli Jawa Timur. Oh. Asli Jawa Timur, cuma saya tinggal di sini karena sesuatu dinas ya di sini ya. Ya, kemudian sebetulnya sebelum saya memperkasai di Desa Wisata Besani ini, saya sebelumnya juga sudah memperkasai di desa di Bali. Oh. Iya, jadi di Bali di tahun 2021, waktu ATWI 2021 itu saya memperkasai di Desa Wisata Carangsari, Badung, Bali. Wah. Ya, dan alhamdulillah terpilih 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan salah satunya sekarang Batang juga terpilih. Iya. Di tangan-tangan yang mungil ini, dia punya kekuatan. Aduh, thank you banget. Iya, Oke, boleh alhamdulillah. dilanjutkan. Jadi awal mula itu dari Bali ya. Waktu itu ATWI 2021 yang pertama kali. Akhirnya saya merasa bahwasannya saya tinggal di sini. Saya tinggal di sini tapi bisa membesarkan di Bali hingga dapat 50 desa wisata terbaik ATWI 2001 dan juara 1 konten kreatif. Wah, Gitu. keren banget. Iya. Akhirnya itu adalah menjadi jiwa penyemangat saya bahwasannya ketika saya tinggal di sini, maka itu harus saya lakukan di kota ini. Karena Apa yang bisa diberikan untuk kota itu, tempat Anda tinggal? memang, Oke, keren gitu. banget. Oke, Karena terus? prinsip saya adalah dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat bagi banyak Wah, orang. keren gitu. banget.
Ini quote-nya bagus banget ya. Ya. Terus? Ya akhirnya saya di Desa Wisata Besani ini, dan alhamdulillah itu saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang luar biasa. Itu ada Mbak Amel sama Mbak Eka yang akhirnya mengajak saya untuk memajukan di Desa Wisata Besani ini. Kemudian saya melihat potensinya, bahwasanya di sini memiliki potensi yang luar biasa sekali. Salah satunya? Salah satunya adalah ada tari kuntulan. Tari kuntulan? Iya. Apa itu? Tari kuntulan itu semacam bela diri, ada sholawat, lebana, dan itu hampir musnah di sini. Oh, udah langka berarti? Iya, udah langka di sini. Jadi itu yang dimainkan oleh bapak-bapak yang sudah tua gitu. Jadi mereka sudah tidak ada semangat lagi. Akhirnya waktu itu saya tuh mempresentasikan ke warga gitu. Termasuk yang tadi opening tadi itu? Iya. Oh. Iya benar. Akhirnya waktu itu di tahun 2021 saya mulai di sini. Saya mulai mempresentasikan ke warga apa sih itu desa wisata itu, apa sih manfaatnya ketika mereka menjadi desa wisata. Kemudian saya mencontohkan di Bali itu mereka sempat ini ya, berargumen. Iya, kita kan ada beda. underestimate nggak sih? Agak ini nggak Kan kurang di pede. Bali kan jelas Iya. dong, memang Iya, namanya benar. wisata ya, Iya, jelas benar, terlihat di seperti sini. itu. Oke, terus? Akhirnya saya tuh mencontohkan bahwasannya Bapak, kalian jangan muluk-muluk melihat yang ada di Bali, Dan tapi yang udah jadi. lihat apa Oke. potensi yang ada di desa kalian. Itu orang desa sendiri menganggap hal yang biasa. Tapi mungkin orang luar yang datang itu menganggap sebuah hal yang luar biasa kan. Oh, berarti memang kita nggak boleh lihat terlalu, tapi lihatlah apa yang ada potensi pada diri iya, kita. benar. Dan itu yang dikembangkan. Iya. Dan itu mulai Iya, dipromosikan. benar. Dan Oh, akhirnya waktu itu 2021 saya bersama Mbak Amel dan Mbak Eka memasukkan ini dalam AKWI 2022. 2022. Iya, Oke. 2022. Kemudian waktu itu kita masih baru, kemudian kami masukkan, itu alhamdulillah itu masuk 100 besar. Masuk 100 100 besar. besar AKWI 2022. 100 besar ATWI ATWI 2022. Iya, tahun Wow, kemarin. Tahun kemarin. Iya. 100 ya? Iya, 100 Oke. besar. Dan 100 besar waktu itu kita tuh sempat down ya, Mbak. Sempat down gara-gara gini. Jadi kita sudah masuk 100 besar, untuk dikunjungi menteri itu harus masuk 50 besar. oh. Iya, waktu itu sempat down karena cuma masuk 100 besar aja nggak dikunjungi menteri, dan kita itu sebenarnya Mbak juga kita itu secara mandiri ya. Kita tuh nggak ada dukungan. Mandiri pribadi? Iya, mandiri, jadi Dalam support dari artian warga. support dari Iya, ya, support iya, dari warga sendiri gitu kan. Tapi apa ya, waktu itu sempat down gitu kan. Tapi saya tuh merasa hal ini ya sia-sia gitu kalau bisa kita down gitu. Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi yang kalah. Ketika kita menyerah dalam kondisi kalah, kita akan diremehkan ya sama orang. Tapi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, Disitulah. kita harus bangkit. Makanya saya tuh mendaftarkan lagi, Mbak. Di tahun 2023 ini saya mendaftarkan Saya lagi. agak potong dikit. Iya. Saya pikirin gini ya, teman-teman Lombok ya. Ini itu ATWI itu kan se-Nusantara. Iya, Seluruh benar. Indonesia, desa di Nusantara kita, Indonesia tercinta. Masuk 100, desanya down 100 loh, Mbok. Dari 4.000 sekian, bahkan mungkin lebih ya, mungkin. Itu bisa down dan bisa membangkitkan semangat itu tidak mudah, Iya. apalagi warga. Iya. Dan itu nggak satu orang. Iya kan? Iya. Keren. Oke, lanjutin. Terus. Iya. Down itu karena kita waktu itu memang belum ada dukungan ya dari pemerintah sendiri. Belum ada kepercayaan. Iya, belum ada salah satunya. kepercayaan gitu kan. Dan akhirnya kita harus ini ya, memberikan percaya diri itu kembali, membangkitkan kembali. Akhirnya saya daftarkan di tahun 2023 ini. Dan apa ya, seperti keajaiban, Mbak. Seperti keajaiban apa ya, saya tuh hanya mencoba, ya udah aku coba daftarkan lagi. Padahal saya tidak merubah apapun sesuai yang saya daftarkan dulu. Dan tidak menyangka bisa masuk 75 besar dari 4.573 itu ya, Iya, betul. se-Indonesia. Luar biasa loh, itu tepuk tangannya dong. Itu nggak mudah, dari 100 tetap bangkit jadi 75. Iya. Dan bisa dikunjungi Batang. Jadi kalian tetap harus bangga jadi warga Batang. Beliau yang bukan warga Batang asli, tapi beliau melihat potensi yang begitu besarnya di kota Batang. Iya. Gitu. Dan saya mikir kenapa sih harus Besani gitu. Jawaban saya belum terjawab. Iya. Kan banyak sih gitu. ya, harus Kenapa besar kan ada gitu? banyak ya. Iya. Ya, jadi gini Mbak, kan saya tuh melihat bahwasannya Batang tuh sekarang menjadi primadona ya. Menjadi primadona, banyak investor datang ke sini. Iya sih betul. Banyak Kayak ini ya, kayak bunga ya kita ya. iya. Lebahnya banyak, Iya, berkunjungan banyak kayak ya. terus. Khususnya warga orang Cantik, Cina. Kemudian saya tuh
saya tuh diajak teman saya nih ke sini ya, ke Besani ini. Kemudian saya tuh melihat kan di sana ada pagelaran, Iya, ada betul. kita pemandangan teh gitu kan. betul. Itu wisata alam. Ya nggak jauh Iya. sama kota yang di Iya. sono gitu. Bener. Terus sebelum Besani itu ada Wonobodro. iya betul. Yang mana itu wisata religi ya, Yes. Syekh Marwana Maghribi ya. Yes. Jadi Ya, banyak betul orang sekali. berbondong-bondong. Jadi ini kan Itu diapit number ya. one itu. Diapit ya Besani ini ya. Makanya itu Besani itu harus maju juga gitu. Karena kan diapit oleh desa wisata yang Dan ini banyak. prospek semua. Iya, Ya, prospek betul. semua gitu. Dan apalagi di desa Besani ini ternyata kan penghasil opak, Mbak. Jadi ternyata opak-opak yang di Wonobodro kan Enak loh. semuanya suplainya di Saya Besani. suka opak ya. Aku udah Iya. beli. Ya, dan juga ada opak ini teh sangan juga. Oh. Jadi teh sangan itu yang tradisional yang dari daun kemudian diremes-remes, kemudian disangan itu langsung dari banyak pengrajin teh sangan juga di sini. Pemanfaatan Iya. alam sekitar. Iya, jadi kalau misal di sebelah sana Pagelaran wisata alam, kemudian di sebelumnya Wonobodro wisata religi, dan di sini itu lebih ke wisata edukasi dan budaya. Edukasi dan budaya. Iya. Apalagi di sini ada kultur budaya yang berbeda Iya. antara Cina dan Jawa, Iya, salah benar satunya sekali. itu. Dan tadi juga kalau teman-teman mungkin yang udah kesini yang sempat lihat malam hari ini sore tadi, di sana juga ada pembelajaran ya. Tadi Iya, juga benar ada sekali. mahasiswa pertukaran pelajar Iya. dari Cina juga belajar di sini, juga belajar bahasa Indonesia, terus dia juga mengajarkan bahasa Cina, Iya. terus kita jadi berasa deket aja ya, nggak ada batasan gitu ya. Dan ini tuh amat sangat original, masih semuanya bisa berasa. Udara di sini sejuk banget, Mbok. Jadi kalian harus bangga menjadi warga Batang itu. Nah, terus kategori dalam penilaian ATWI itu Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk yang 2023 ini apakah semakin tinggi ataukah bagaimana? Karena Iya. kalau saya lihat beberapa kan pasti kan salah satunya gini ya, ada daya tarik dalam pengunjung. Itu kan Iya. yang jelas utama Iya. dimanapun salah satunya gitu kan. Nah, itu gimana itu, Mbak? Iya. Jadi untuk ATWI ini itu memang saya kan mengikuti ya dari ATWI 2021, 2022 Pertama ya. sampai 2023 ini. Memang sebenarnya kategorinya ada cuma dipangkas saja. Jadi Oh. sekarang tuh ada 5 kategori. 5 kategori. Yang pertama the first, Daya tarik pengunjung, daya tarik pengunjung, kemudian terus ada homestay. homestay itu berarti termasuk Homestay dan toiletnya, toilet, iya. termasuk arsiteknya apakah Iya. masih original atau enggak gitu ya? Iya, Oke, iya, and begitu. then Ya. yang ketiga, Kemudian ada souvenir, souvenir itu berarti berupa kria, fashion, kemudian kuliner. kuliner Iya, juga ya, benar. apa yang bisa menjadi ciri khas gitu. Iya. Oke, terus yang keempat, Yang keempat adalah digital ini, konten kreator dan digital. oh iya. Jadi Digital dan apakah konten dia kreatif. continue dalam terus mengembangkan desa tersebut ya? Iya. Ini salah satu. Yang terakhir, Yang terakhir adalah kelembagaan dan CHSE. oh wah, ini apa ini? Saya boleh dikasih tahu nih, boleh Iya, dong. jadi kelembagaan sebuah desa wisata itu harus ada lembaga. Ada hukumnya. Iya, dalam seperti jadi itu. Oke. menjadi desa wisata itu kan harus disahkan dulu oleh Disahkan dulu ya. SK Bupati. Ya. Kemudian itu membentuk SK ini pengelola, Oke. tim pengelola wisata, kemudian ada Pokdarwis juga. Jadi ini lembaga yang akan menangani Menangani. Iya, Karena di- dia harus continue. Iya, Nggak bisa hanya karena ikut lomba kalian. Ini harus berkontinu Iya, terus ya. iya, Salah benar. satunya itu ya. Karena di Wow. sini harapannya kan misal ini ada opak-opak yang sudah dijualnya. Jadi tugas ibu-ibu hanya membuat aja. Bikin Yang bikin aja. ini bagaimana jualnya, mengemasnya itu jadi lembaga itu kan. Oke, Gitu. jadi udah punya job description masing-masing Iya, supaya bisa terus berkesinambungan dan memang bukan hanya kultur budaya tapi perekonomian ini Iya. bisa bergerak. Iya. Salah satunya tadi buat Indonesia ke depan, Iya, ya kan? memang benar Makanya sekali. luar biasa ya, Iya. Mas Menteri kita ya, dia membuat memang desa itu adalah yang utama. Iya, memang. Tapi semua ini tuh nggak bisa ini ya terjadi kalau misalnya kita nggak ada kolaborasi semuanya gitu. Ya, Makanya ya, saya tuh sangat berharap sekali dengan adanya ini tuh menjadi apa ya, semangat baru, energi baru bagi warga Besani sendiri. Jadi mereka tuh bisa bangga. Saya aja bukan warga sini. bangga tapi. Iya, jadi saya harap saya aja bukan warga sini. Jadi harapannya orang yang memang asli warga sini itu lebih bangga dengan desanya, dengan kotanya ya. Woi, tepuk tangan nih. Ini quotes lagi ya, quote lagi nih. Quote-nya banyak banget nih ya. Berasa nggak sih kalian? Langsung menusuk kayaknya kata-katanya. Aduh. Terus sih sebenarnya yang menilai ATWI sendiri itu siapa? Saya boleh tahu nggak sih? Iya, untuk menilai ATWI itu kan memang ajang unggulan ya dari Kemenparekraf yang diadakan tahunan. Dan itu ada juri-juri khusus memang yang ditunjuk oleh ini kementerian.
gitu. Jadi ada berbagai juri dan itu proses rangkaian yang panjang sekali. Jadi ketika pembukaan ada ribuan yang mendaftar, kemudian akan disaring oleh juri. Itu kemarin kan dari mulai 500 besar, kemudian disaring lagi Iya betul 500. jadi 300 besar, habis itu disaring lagi hingga terpilih 75 besar. 75 ya, terbaik. Terbaik. Ya, yang dikunci Mas Menteri saat ini ya, Saat ini alhamdulillah salah ya. satu ya. Ya, dan nanti akan diundang ke Jakarta untuk Wow. menerima penghargaan itu. Wow, dia yang seneng, saya kok yang merinding ya, bangga gitu loh maksudnya aku tuh. Ya maksudnya Batang itu kan di Jawa Tengah salah satunya Batang Iya, gitu loh maksud saya. benar-benar. Dan apa ya yang membuat kendala itu kan nggak mudah ya, pasti kan butuh proses yang Iya, panjang. memang. Itu berapa lama? Dan kendala terberatnya apa? Udah aku langsung nanyanya, ini yang terberat, itu yang harus orang-orang tahu. Iya, iya, ini 1 tahun untuk membentuk ini. Tapi memang kendala berat adalah ya tadi bahwasanya desa wisata itu tidak akan berjalan kalau misalnya kita tidak ada dukungan berbagai pihak ya. Dari dukungan dari pihak desa, kemudian perangkat desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten itu sendiri. Gitu. Jadi memang kendala terberat kemarin kami sempat down karena memang awal mulanya dulu kan kita belum ada dukungan ya, belum ada support, tapi itu menjadi semangat kami bahwasannya kami pasti bisa dan nanti pasti banyak orang-orang yang akan mendukung kami. Boleh nggak dipertegas, kami ini siapa? Ya? Kami ini siapa, kata kami ini? Boleh tahu nggak sih? Aku maksudnya bukan, soalnya gini ya lomba-lomba, karena beliau begitu semangat ya, beliau tuh punya semangat yang positif, jadi aura positif mereka dari jauh, kayak Mbak Nita ini udah kelihatan, ada semangat positif, ada semangat untuk maju bagaimana. Nah, ya kata kami ini apakah warga setempat? Begitu atau bagaimana kata kami? Saya Iya. boleh nggak sih Kata kami Berjelas. seperti yang tadi saya Iya. ini ya, jelaskan di awal. Waktu saya datang ke sini, saya tahu Besani ini dikenalkan sama teman saya, ada Mbak Amel sama Mbak Eka. Beliau yang berjuang juga. Jadi saya menginisiator tentang desa wisata Besani ini, kemudian Mbak Amel membantu untuk mengembangkan desa Mandarin di sini. Jadi Mbak Amel yang membantu untuk mengajarkan anak-anak di desa sini bagaimana mereka berbicara bahasa Mandarin gitu. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas anak di sini. Harapannya bisa berbahasa Mandarin sehingga kita bisa tidak hanya menjadi penonton ya, Yes, yes, jadi pemain saya percaya. juga. Kemudian ada Mbak Eka. Mbak Eka? Mbak Eka juga kami itu Srikandi ya. Ya, Jadi ada Srikandi juga tadi Mbak Amel, kemudian ada Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka sebagai apa yang saya istilahkan koordinator lapangan. Oh, Jadi dia yang mengkondisikan di lapangan. Bagaimana? Iya, iya. Kan perlu komunikasi dengan, karena kan kalau misalnya kita berkomunikasi dengan warga kan berbeda ya caranya ya. Iya. Bagaimana menyamakan persepsi Dan mereka. Mbak Eka ini yang mengerti Iya, yang masyarakat mengerti, Desa iya. Besani. Iya, benar. Terus peran serta Pemda saat ini gimana? Dulu dan sekarang. Oh, Jujur Li ini ya, yang dulu bagaimana, yang sekarang bagaimana. Kalau dulu kan mungkin, tadi kan sempat mengatakan bahwa ini semuanya dilakukan secara bergotong royong Iya, gitu benar ya. sekali. Gimana nih Mbak? Iya, jujur Li ya. Jujur, boleh. Maksudnya ini tuh bukan untuk siapa yang baik atau tidak. Tidak, bukan ke sana ya teman-teman. Tetapi lomba-lomba nggak ke sana. Tapi adalah bagaimana pada saat tidak mendapatkan sebuah dukungan yang besar dari lingkungan, bagaimana ini tetap bertahan. Itu yang mau saya ambil. Oke, silakan deh Mbak. Iya, jujur Li, memang waktu itu ya, kita tuh memang desa rintisan ya. Desa rintisan. Desa Oke. rintisan, desa baru, baru terbentuk 2022 ya. Habis itu kita ngikutin ajang ini masuk 100 besar, kan pasti ada pertanyaan, itu kan desa baru ya gitu. Masih banyak desa-desa wisata yang baik. jauh lebih itu ya. Iya, Oke, saya oke. tahu memang itu banyak kan. Jadi harapannya memang ini menjadi desa percontohan gitu loh. Gitu, seperti itu. Dan waktu itu kita masuk terpilih 100 besar. Memang belum ada dukungan waktu itu. Kami berharap bahwasannya bisa membantu kita, mendampingi kita untuk melatih kepada warga bagaimana tentang desa wisata atau memberikan pelatihan-pelatihan. Tapi waktu itu memang belum ada dukungan. Berarti dulu itu belum ada dukungan. Belum. Setelah ada begini, dukungan mulai terlihat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pemerintah daerah setempat tidak harus menunggukan hasil ya. Jadi pada saat melihat masyarakatnya, ada orang-orang yang mau mengangkat Kota Batang, ini bisa langsung didukung, nggak usah nunggu hasil Iya, gitu ya. iya. Harapannya gitu kan? Iya, ya? harapannya seperti itu. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Nita. Jadi harapan untuk pemerintah, terus warga Batang terhadap Desa Besani dan tentang sektor pariwisata bagaimana? Monggo Ya, silakan. harapannya Desa Wisata Besani ini menjadi percontohan ya. Jadi saya menamakan bahwasanya Desa Wisata Besani ini menjadi gerbang akulturasi Jawa Cina ya. Jadi harapannya kita
melihat potensi Batang yang luar biasa sekali, banyak investor yang masuk, kita menjadi gerbang di sini. Jadi harapannya wisatawan yang hadir bukan hanya berinvestasi Braka, tapi mereka harus mengetahui wisata-wisata yang ada di Batang. Jadi di sini Besani sebagai gerbangnya. Jadi pertama Besani akan menjadi magnet ya. Warga asing datang ke sini dan kita akan mengenalkan desa wisata lain yang mungkin jauh memang lebih baik ya, jauh lebih potensial semua di kecamatan ini dan tentunya di Kabupaten Batang ya, karena banyak desa wisata yang terbaik ya di sini ya. Amin. Dan salah satu yang the best adalah Desa Besani. Saya minta Ya, tepuk tangan dong alhamdulillah. untuk Wonderful Indonesia Desa Petani Batang. Dan terima kasih, kesimpulan hari ini adalah bahwa kalian harus bangga dan kalian harus punya percaya diri, bangga menjadi warga Batang. Salah satunya itu. Thank Iya. you banget untuk Mbak Nita. Sukses, Iya, sehat alhamdulillah. selalu. Semoga event-event yang lain dan teruskan berikan aura-aura positif Mbak Nita untuk bukan hanya untuk Desa Besani, tapi untuk desa yang lain. Dan untuk saya pribadi thank you banget. Dan terima kasih saya juga ucapkan untuk Umum Ahmad Yani Batang yang sudah support acara ini. Kalian tetap bisa belajar matematika dan bahasa Inggris ya di Jalan Ahmad Yani nomor 34. Dan untuk Wentershan jangan lupa cairan bodi penghias motor, penghitam motor maksud saya. Jadi buat kalian yang ingin motor ini Sabtu malam Minggu nih yang mau ngapel-ngapel nanti boleh loh ngapel sama Mbak Nita. Mbak Nita masih single loh. Langsung. Mau dicarikan? Oh iya nanti dicariin, tenang. Di sini banyak Oh, ya iya. buat teman-teman lomba ngopot. Kalian udah bisa pakai aja Wentershan. Dan thank you banget untuk Desa Besani. Saya minta tepuk tangan yang meriah buat Desa Besani. Bahwa Desa Besani adalah the best desa yang kita miliki dan kalian harus bangga. Dan untuk kalian yang ingin tim ngopot mau datangi, seperti mau mengangkat Kota Batang di bagian mana sampai di ujung kita akan datang. Untuk Kota Batang kita akan siap, ready. Gitu ya Pak Sutradara ya? Siap. Oke, thank you banget. Terus dukung acara kita seperti biasa. Tonton terus, berikan subscribe-nya, terus tonton IG-nya. Sampai ketemu di minggu depan bersama saya Yuti Dita, mohon undur diri. Seperti biasa, ngopot Bo! Kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.